warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Hasanah. Saya sekolah di SDN 2 Loktabat Utara. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul Gunung Batu Bangkai. Ada yang sudah tahu belum ceritanya? Ayo sini ngumpul yuk. Kalau dengerin cerita jangan sambil ngobrol ya. Nanti pas ditanyain, nggak tahu ceritanya apa. Zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua dengan seorang anak lelakinya yang bernama Andung Kuswara. Selain mencari kayu, Andung juga pandai dalam mengobati penyakit. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Di dalam perjalanan, Andung mendengar jeritan seorang minta tolong. Tolong! Ternyata yang didapatinya adalah seorang kakek tua yang kakinya terjepit pohon. Andung pun menolong kakek tersebut dan mengobati lukanya. Kakek itu pun berterima kasih kepada Andung. Dan sebagai tanda terima kasihnya, kakek itu pun memberi sebuah kalung. Hai cu, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya mempunyai kalung ini. Baiklah kek, sama-sama. Andung pun pulang dan menceritakan kepada ibunya. Hai bu, lihat kalung ini. Saya mendapatkannya dari kakek tua yang saya tolong tadi. Ah, benarkah? Benar bu. Sepertinya ini bukan kalung biasa. Benarkah itu bu? Benar nak. Ya udah, tolong simpankan kalung itu. Ibunya pun menyimpannya di bawah tempat tidurnya. Karena ingin merubah nasibnya, Andung pun ingin merantau saja. Dan Andung pun berkata ibunya, Ibu, saya ingin merantau saja. Saya tidak mau hidup seperti ini. Ah, nak, kalau kamu merantau, ibu sendirian. Ibu, saya sudah tidak tahan lagi. Saya ingin merubah nasib kita. Baiklah nak, kalau mau begitu, silahkan bereskan pakaianmu. Sebelum Andung pergi, ibunya pun memberikan kalung yang diberikan oleh kakek tua. Hai Andung, bawalah kalung ini. Siapa tahu berguna untukmu nanti. Andung pun berterima kasih kepada ibunya. Dan ibunya pun berkata lagi, Hai Andung, jangan lupa dengan Tuhanmu. Jangan lupa dengan tanah leluhurmu. Dan jangan sombong ketika kamu sukses nanti. Baiklah bu, aku berjanji akan balik lagi jika aku sukses. Ingat ya nak, Tuhan melihatmu. Tuhan tidak buta. Ibunya dan Andung pun saling bersalaman dan saling berpelukan satu sama lain. Air mata ibu pun jatuh ke pundak Andung. Andung pun berjalan sambil melambai-lambaikan tangannya kepada ibunya. Lalu ibunya pun melakukan hal yang sama kepada Andung. Melambai-lambaikan tangan juga. Di balik pepohonan, Andung pun menghilang. Di dalam perjalanan, Andung pun melihat petani yang penuh dengan bisul. Karena kasihan, Andung pun mengobati petani tersebut. Ternyata berhasil. Tentang kemampuan Andung tersebar ke seluruh negeri. Sementara itu, di kerajaan Basian, hiduplah seorang raja dengan seorang putrinya. Putrinya sudah 2 minggu tidak tergolek, tak berdaya. Wajahnya pucat dan sangat lemas. Andung pun diundang untuk mengobati sang putri. Dan ketika Andung sampai di kerajaan, Andung pun berkata kepada sang paduka, Ampun paduka, saya bukan Habib yang pandai sekali. Wahai Andung, saya sudah tahu tentang kemampuanmu. Silahkan, pintu masuk sebelah sana. Andung pun masuk ke kamar sang putri dan menatap wajah sang putri. Di dalam hatinya Andung, wah, cantik sekali.
Dan Andung pun jatuh cinta kepada sang putri. Andung pun segera mengobati sang putri dengan berbagai hal. Dan tidak berhasil. Andung pun mulai panik. Andung pun hatinya tergerak untuk memakai kalung yang diberikan oleh kakek tua itu. Dan Andung menyuruh prajurit untuk mengambil sebuah mangkuk yang berisi air. Dan Andung pun merendam kalung itu di dalam mangkuk. Dan airnya dicipratkan kepada mulut sang putri. Setelah dicipratkan, pada beberapa waktu, mata sang putri terbuka perlahan-lahan. Putri pun bisa duduk dan berlari-lari. Wajahnya pun segar kembali. Sang raja pun senang. Dan sebagai tanda terima kasihnya, Andung pun dinikahkan dengan sang putri. Andung dengan sang putri hidup mewah dan hidup bahagia di kerajaan Basiang. Saat sang putri hamil, sang putri ingin memakan buah kasturi yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Karena cintanya, Andung pun berburu buah kasturi yang berada di Loksado, Kalimantan. Andung pun berangkat dan ternyata ketemu pohon kasturi yang tumbuh besar dan buahnya pun segar di dekat rumah Gubuk Reot. Andung pun menatapi pohon itu dan menatapi rumah Gubuk Reot itu. Ternyata gubuk rumah Reot itu milik ibu kandungnya. Karena tidak mau bertemu ibunya yang lusuh dan miskin, Andung pun meninggalkan ibunya. Ibunya pun keluar karena ada suara berisik di luar. Ada apa ini? Apakah kamu Andung? Ya, kenapa? Ini ibumu, nak. Ibumu ini yang kau tinggalkan. Hei nenek tua, aku tidak mempunyai ibu seperti engkau. Engkau lusuh, miskin, dan bau sekali. Dan ibunya pun berdoa. Ya Tuhan, jika memang benar itu bukan Andung, saya maafkan kesalahannya. Jika benar itu Andung, saya mohon keadilannya ya Tuhan. Saya mohon ya Tuhan. Ibunya pun berdoa. Dan Andung pun pergi meninggalkan sang ibu. Tiba-tiba awan pun gelap. Halilintar, petir sambar menyambar, membelah bumi. Andung pun menyadari kesalahannya, namun sudah terlambat. Akhirnya Andung berubah menjadi batu berbentuk bangkai manusia. Karena kemiripannya, penduduk di sekitar gunung menamainya Gunung Batu Bangkai. Gunung Batu Bangkai dapat dijumpai di Kecamatan Loksado, Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. Nah teman-teman, cerita saya seru tidak? Pasti seru kan? Nah, silakan kalian jangan durhaka kepada orang tua ya. Kesimpulan saya adalah jangan pernah sombong. Jadi kita harus takzim kepada orang tua kita dan harus menyayanginya. Walaupun mukanya jelek kah, lusuh kah, miskin kah, kita harus menyayangi orang tua kita. Karena surga itu di telapak kaki ibu. Bukan mesti surga harus dilihat di telapak kaki ibu ya teman-teman. Ya sudah, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.